Pilu hidup bersama jasad ayah dan adik, bau menyengat nempel di tubuh sampai 3 kali dimandikan. Kasus tewasnya ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara menyimpan cerita memilukan, salah satunya mengenai istri dan si anak sulung. Mereka ditemukan masih hidup namun dalam kondisi memprihatinkan di dekat kedua jasad yang membusuk. Bahkan si anak sulung harus dimandikan sampai 3 kali karena bau menyengat yang terus menempel di tubuhnya. Ya, kondisi Ade, bocah yang hidup bersama jasad ayah dan adiknya di Koja, benar-benar memprihatinkan. Ade dan juga ibunya, NHF, diduga tinggal berhari-hari di rumahnya bersama dengan jasad ayah dan adiknya yang sudah membusuk. Keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi yang sudah lemas. Bersamaan dengan penemuan jasad ayah dan anak di rumah tersebut, Sabtu 28 Oktober 2023. Dokter klinik umum di sekitar lokasi mengungkapkan kondisi memprihatinkan Ade saat dievakuasi dari TKP penemuan jenazah ayah dan anak membusuk di Koja. Pada saat diantar warga ke klinik Sabtu 28 Oktober 2023 pagi lalu, bocah tersebut tampak lusuh, lemas dan bau. Menurut dokter klinik Dr. Diana, pihaknya sampai harus memandikan bocah perempuan itu 3 kali untuk menghilangkan bau menyengat yang masih menempel di tubuhnya. Ade diantarkan dari rumahnya di Jalan Balai Rakyat Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara setelah penemuan jenazah sang ayah Hamka dan adiknya di rumah tersebut. Bocah polos itu dievakuasi dari kamar di lantai 2. Setelah diduga berhari-hari hidup bersama 2 jasad yang sudah membusuk, bau menyengat menempel pada tubuh Ade. Hal ini membuat pihak klinik tak cukup memandikannya hanya 1 kali. Dimandiin sekali masih bau, 2 kali masih bau, katanya mandiin, dok masih bau, akhirnya dimandikan lagi, ucap Diana. Adapun setelah dimandikan, tubuh Ade langsung dibaluri minyak kayu putih. Karena kondisinya yang sangat memprihatinkan, dokter juga langsung memberikan asupan makanan. Ade ketika itu langsung sangat lahap menyantap makanan tersebut. Selain Ade, kondisi ibunya, NHF, juga tak kalah memprihatinkan. Badannya lemas, mulutnya keputihan, dan mentalnya terganggu. Diana melihat ada tanda-tanda seperti anoreksia yang dialami NHF. Hingga saat ini, NHF masih menjalani perawatan dan pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati. Sementara Ade yang sudah sehat dipulangkan ke keluarganya. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan jenazah ayah dan bayi membusuk ini. Olah TKP sudah dilakukan berkali-kali. Polisi juga sudah mengambil sejumlah barang dari dalam rumah 2 lantai di Jalan Balai Rakyat Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara tersebut demi kepentingan penyelidikan. Hasil penyelidikan terkini, usia kematian Hamka diperkirakan lebih dari 10 hari, sementara sang bayi 3 hari. Ada juga temuan sisa-sisa darah di badan Hikmah yang masih ditelusuri keterkaitannya dengan kematian kedua korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.